Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balang ditangkap, dimasak dengan kumis. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya uang jamaah sudah habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kabar dengan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Sragen dalam perjalanan, insya Allah tidak lama lagi berkumpul bersama kita, insya Allah. Yang sudah hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati Sragen, Kapolres, Dandim, pengurus masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ketika kita bangun subuh, maka langsung Allah kirim dua malaikat. Malaikat yang pertama bacakan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Enggak kita aminkan pun doanya dikabulkan Allah, karena yang mengaminkan, yang berdoa itu malaikat itu enggak ada dosanya. Tapi kalau kita aminkan, maka amin kita itu diaminkan lagi oleh malaikat. Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kamu dapat pahala balasan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah juga Maha Adil. Yang bersedekah dikirim malaikat, yang enggak bersedekah juga dikirim malaikat. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Nah, jadi yang belum bersedekah segeralah bersedekah, karena kalau tidak bersedekah sampai habis acara ini itu didoakan malaikat supaya binasa. Kalau nggak percaya ya coba aja. Nanti berawal binasanya itu sendal hilang, terus helm hilang, lama-lama suami hilang. Jangan, katanya. Itulah cintanya ibu-ibu kepada bapak. Yang enggak bilang apa-apa, yang diam aja, itu berarti terserahlah ya Allah, mau ambillah. Amin. Takut semua bilang amin. Ini yang pertama. Jadi kalau adanya, ngapain kita mesti bersedekah? Masjid ini enggak kita tolong pun akan selesai juga. Berapa banyak masjid yang selesai tanpa kita tolong? Jadi kita bukan nolong masjid, tapi nolong diri kita sendiri. Padahal jamaahnya lebih banyak di bawah, penuh. Tapi kenapa kita justru berada di sini? Saya juga kenapa nggak di bawah? Biar kelihatan masjidnya memang belum selesai. Kenapa kita nggak di bawah aja? Beda kalau melihat langsung itu, sama melihat gambar beda. Coba perhatikan antara yang langsung dengan yang gambar Ustaz. Kenapa lah diambil gambar saya yang hancur begini? Kan banyak yang ganteng-ganteng yang bisa diedit. Itu yang pertama, sing nomor siji. Loro, yang nomor dua. Ada 3 orang musafir, tiba-tiba hujan gerimis lalu melebu masuk ke dalam gua. Batang batu yang besar bergelinding menutup pintu gua dan mereka terjebak di dalam. Artinya musibah. Bagaimana cara melepaskan diri dari musibah?
Yang satu berdoa, ya Allah, saya pernah punya pembantu saya mau gajian, tapi tiba-tiba dia lari nggak tahu kemana. Gajinya saya belikan ke kambing, kambingnya punya anak cucu banyak. Lalu kemudian tiba-tiba dia datang lagi, lalu saya panggil pembantu saya. Pembantu, Enes dulu. Come here a moment. Sini sebentar. Kenapa? Dulu kamu waktu pergi ngambil gaji enggak? Enggak. Gaji kamu sudah saya belikan kambing. Ini kambing punya kamu semua. Ambil kambing kamu. Hanya pembantu saya itu ngambil kambing saya semua, satu pun enggak disisa. Marah juga pembantu. Ya Allah, kalau memang sedekah saya ini bisa menolong saya, tolong saya ya Allah. Terbuka pintu gua itu karena soman, karena sedekah. Jadi yang kedua adalah muncul kalimat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Makanya dulu kalau ada orang undang, Ustaz datang ke rumah ya, kita ada acara sedekah. Sedekah apa? Sedekah tolak bala. Makanya saya kalau diajak makan, saya ikut, karena nggak ada tolak. Yang ada tolak angin, yang ada tolak bala. Jadi kenapa kita bersedekah? Masya Allah, ini jamaahnya di sini, ngajinya di sini, jamaahnya di bawah, parkir motornya di sana. Hebat, luar biasa ini pengajian. Yang ketiga, ini bukan ngomongnya sampai ke berapa ini? Sampai jam 10.45. Habis itu nanti kita ada penandatanganan prasasti, karena saya jam 11 mesti ke airport. Karena saya sudah keliling-keliling tadi malam di Banjarnegara, alun-alun, kemarin malam di alun-alun Cilacap, dan pagi tadi di Solo. Ini Sragen yang terakhir. Setelah ini saya ke airport, ke Jakarta, pulang ke Pekanbaru, habis itu ke Palu, habis itu ke Malaysia, habis itu ke Aceh, habis itu pergi umroh. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu besok. Jangan pernah berharap istirahat di dunia. Kayaknya nanti istirahat nih kalau anak sudah kuliah. Anak kuliah gak bisa istirahat. Kenapa? Biayanya mahal. Nanti kayaknya kalau anak sudah selesai kuliah istirahat. Setelah anak selesai kuliah gak bisa istirahat. Kenapa? Anak mau kerja. Nanti kayaknya kalau anak sudah nikah istirahat. Anak sudah nikah gak bisa istirahat. Kenapa? Anak nitipkan cucu. Maka sempat-sempatkanlah beramal, karena kalau nunggu sempat tidak akan pernah beramal. Pada akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa dan mati dalam keadaan menyesal. Sebelum mati kita melewati namanya sakaratul. Sakaratul maut itu berat, makanya orang selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakaratul maut supaya ringan. Mudah-mudahan kita semua sakaratul mautnya ringan. Apa yang bisa membuat orang mati husnul khatimah? Kata Nabi SAW yang ketiga adalah shadaqatus sirri tadfa'u mi'atas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Makanya yang sudah bersedekah tadi semuanya insya Allah husnul khatimah. Yang belum bersedekah ya nggak tahu juga ya. Tapi insya Allah yang belum sedekah di sini insya Allah akan transfer banking melalui kris insya Allah. Amin. Dulu semua orang di Jawa pakai kris. Sekarang transfer kris. Itu sudah ada barcode-nya ditempel di dinding di belakang. Tinggal di depan ada barcode-nya. Enggak ada. Jangan-jangan wajah saya udah jadi barcode. Di scan langsung, begitu di scan
langsung keluar angkanya. Masjid Abidin. Saya sangka Masjid Abidin ini milik Pemda Pak Wagub. Karena Abidin itu artinya atas biaya dinas. Ustaz nanti di Masjid Abidin. Nah, ketika di scan barcode itu nanti langsung keluar Masjid Abidin, nomor rekening, pilihan transfer. Begitu ditransfer langsung nangis. Sampai nangis mengingat almarhumah ibu, bukan almarhum ayah, bukan, terus salah pencet. Rencana mau mencret nolnya 5, siji loro telu papat 5, ternyata yang kepencet 6. Rencana nyumbangnya 100.000, kepencet nolnya 6, yang masuk jadi 1 juta. Mau nelpon pengurus malu, akhirnya menyesal. Ini kalau saya memang sengaja pancing pakai pantun untuk melihat ini jamaah ini orangnya ada utang atau enggak. Kalau begitu saya pantun senyum, ini dari senyumnya kelihatannya ini jamaah ini gak punya masalah dan gak punya utang. Hebat juga warga Sragen ini Pak. Iya. Orang kalau ada masalah banyak utang dia gak bisa senyum begini, senyumnya tertahan. Ini bisa lepas begini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau mati husnul khotimah, kuncinya adalah sholat. Sodakoh itu amal harta, kalau amal badan sholat. Makanya kalau kita mau mati husnul khotimah, kita mesti sholawat. Sholat itu amal badan. Sodakoh itu amal harta, sholawat itu amal lisan. Makanya kalau kita mau selamat husnul khotimah, kita mesti somat. Kok somat? Somat itu amal telinga, dengar pengajian. Bapak Ibu semua, saya baru pertama kali ke Sragen, tapi kita sering ketemu di alam goib. Hari ini ketemu nyata. Oh, Ustaz Somad itu beda ya kalau ketemu aslinya. Kenapa? Waktu di YouTube itu kelihatannya hitam, pas ketemu ireng. Hitam sedang manggis, walaupun hitam memandang manis, kata istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah, berikutnya keempat. Setelah selamat husnul khotimah, lalu kemudian masuk ke liang lahat alam kubur. Ternyata orang-orang yang sudah mati di dalam kubur itu ditanya sama Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kamu hidup lagi? Ternyata mereka menjawab, jawabannya ada dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkanlah saya walaupun hanya sebentar, sehari, setengah hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Kalau kamu saya hidupkan 1 detik, kamu mau apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Mereka menjawab, hidupkan saya 1 detik, saya mau sedekah. Jadi seandainya mereka hidup dikasih handphone, ada orang mati kasih handphone, mau hidup gak mau, begitu dia hidup langsung pencet, mati langsung. Mereka cuma mau sedekah. Makanya mumpung kita masih hidup, ini jamaahnya hidup. Soalnya saya pernah ceramah, kelihatannya hidup apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setelah lewat husnul khotimah masih ada lagi sangkutan masuk ke liang lahat. Di liang lahat pun orang mau bersodakoh, tapi apalah daya, ruh gak bisa lagi kembali ke jasad, dia mati. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Berikutnya yang kelima. Saya ingat, saya cuma mau ngetes saja nih jamaah ini sadar apa enggak.
Yang kelima, tolong ingat-ingat ibu ya bapak, soalnya ini nanti akan dikeluarkan dalam pertanyaan UAS, ujian akhir semester. Yang kelima, datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa jenenge? Sa'ad ini nanya ke Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Boleh nggak saya bersedekah lalu pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq. Jadi walaupun dulu beliau belum pernah sedekah, tapi sekarang ibu bapak punya uang, sedekahkan semen, kosen, pintu, AC, lampu, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, almarhum, dua-duanya dapat. Almarhumahnya dapat, anaknya pun dapat. Nanti serahkan ke pengurus semua, bisa transfer banking melalui kris, bisa langsung ke pengurus. Mudah-mudahan orang tua kita dilapangkan kuburnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo sedekah afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Suqyal ma, sedekah memberikan air minum. Maksudnya apa kok air minum? Paling ringan adalah air minum. Kalau air minum aja nyampe, apalagi semen, apalagi keramik, apalagi atap, apalagi pintu sampai. Air minum aja sampai, apalagi buah. Buah jeruk, buah lengkeng, kue kotak. Masya Allah, tabarakallah. Kok nggak dimakan Pak Ustadz? Saya segan. Saya lihat Bapak Dandi nggak makan. Saya lihat Pak Wakil Bupati enggak, ya saya kan jaga image juga. Lalu saya nunggu kapan ini. Sampai akhirnya dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tabligh akbar. Saya lihat mereka enggak makan juga. Masya Allah. Apa itu? Laron. Aslinya laron. Sampai ke Amerika jadi drone. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ini direkam. Tolong adik teknisi drone-nya jangan cuma ambil gambar Ustadz Somad, ambil gambar atap yang belum selesai. Makanya kalau berdoa di masjid lain itu melihat ke bawah, ya Allah. Tapi kalau di masjid Abidin lihatnya ke atas, ya Allah. Ya supaya hatinya tersentuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz, kami mau nyumbang untuk Masjid Abidin, tapi kami mau dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kami mau sorban Ustadz Somad. Ya nggak apa-apa, orang di tausiah terakhir. Nanti siapa yang nyumbang maju ke depan, saya pasangkan sorban, habis itu fotonya tolong cetak sebesar ini. Tapi jangan fotonya dibuang. Tolong saya minta ke panitia selesai acara ini nanti disimpan rapi-rapi, jangan dibuang. Soalnya kemarin banyak foto caleg yang itu dijadikan penutup WC. Jangan sampai ini dibuang lalu ada orang yang ambil dijadikan penutup WC bagian dalam. Nah, terus kalau sorban Ustadz jadi hadiahnya, lelangnya berapa? Ya enggak tahu, tanya juru lelangnya.
Saya nggak pandai harganya berapa, nanti juru lelangnya. Saya nggak mau sorban Pak Ustaz, saya mau bajunya, ada logo UAS-nya, UAS. Ya baju nggak apa-apa. Terus nanti Ustaz ke airport pakai apa? Masih ada baju kaos. Nanti saya ganti baju di belakang, saya buka. Asal jangan minta lelang celana. Nggak ada persiapan celana. Kalau baju, ada baju ganti saya, ada baju lelang. Nggak boleh lelang dalam masjid. Ini bukan lelang, namanya lelang, tapi sebenarnya adalah sodakoh dapat hadiah. Saya mau pecinya Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Nah, habis ini saya nggak ceramah lagi. Kasih peci baju, nggak apa-apa. Kalau yang lain Pak Ustadz nggak ada lain, masker boleh ada. Jadi saya kalau ke airport itu pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Itu pun ada yang bisik, boleh foto nggak? Nggak boleh, kenapa? Laki-laki. Kalau pramugari boleh. Nggak boleh, mesti ada laki-laki di sampingnya. Soalnya nanti takutnya di crop jadi fitnah. Doakan supaya Ustaz Somad husnul khatimah. Tahu saya amin, tapi jaga juga lah hati saya. Apa salahnya aminnya nggak bunyi? Berikutnya yang keenam, betul keenam. Langit terbelah. Idza sama'um fatarat. Planet bertabrakan. Wa idzal kawakibu tasarat. Lautan meledak tsunami. Wa idzal biharu fujirat. Orang yang dikubur hidup lagi. Wa idzal qubur bu'asirat. Ramai sekali di bawah. Saya menyapa jamaah yang ada di bawah. Ayo SD. Masya Allah. Kalau memang betul suara saya sampai di bawah, tolong angkat tangan kanan. Pegang telinga kiri. Berarti nyampai. Jelas suaranya. Masya Allah. Saudaraku yang ada di bawah, walaupun kalian duduknya di atas tanah, walaupun Ustadz Somad di atas masjid, pakai pentas, pakai karpet, tapi dalam pandangan Allah, boleh jadi kalian lebih dulu surga dari Ustadz Somad. Ketawa semua mereka di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mas-mas yang ada di bawah, kalian jangan berkecil hati. Kenapa? Karena saya di layar lebih putih daripada asli. Jadi nanti sampai masanya langit terbelah, matahari, planet, bintang ke bintang bertabrakan, lautan meledak, tsunami besar, hancur dunia. Yang dikubur hidup lagi. Apa iso Pak Ustaz? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita nanti nggak ada tenda, nggak ada atap, nggak ada pohon kayu, berterbangan melayang kepanasan. Dan pada saat itu siapa yang dapat atap naungan? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah soda. Mana juru lelang Pak, juru lelang kita? Tadi sodakoh yang paling tinggi berapa Pak? 20 juta. Itu yang 20 juta nanti atapnya di akhirat itu ya atap seng gitu. 20 juta. Kalau 20.000 Pak Ustadz, itu payung yang belakang. Kalau ada kelihatan di akhirat pakai payung nanti 20.000. Kalau yang 2.000 Pak Ustadz, koran. Ustadz Somad nanti payungnya gimana? Saya niatkan untuk almarhumah mak saya dan almarhum ayah saya
supaya mengalir pahalanya setiap orang sholat di Masjid Abidin Sragen ini, mengalir pahalanya ke almarhumah ibu, almarhumah ayah saya ngasih 100 sak semen. Mohon maaf, 1 sak semen Pak Wakub di Sragen berapa? 50.000 ya. 100 sak wakil. Nanti saya kasih 5 juta berarti. Oh, karena 5 juta berarti saya ngasih 200 sak semen. Genapkan jadi 10 juta. Saya mengalir pahalanya. Saya nggak bisa membalas. Ayah saya udah meninggal, mak saya udah meninggal. Saya ini anak yatim, Bu. Kalau ada yang mau menyantuni sih. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah itulah yang akan menaungi kita. Semuanya tinggal, yang punya mobil-mobil, motor-motor itu semua motornya tinggal, rumah-rumah tinggal, pabrik-pabrik beton tinggal, kebun-kebun sawah tinggal, istri. Mohon maaf ya Bu, ya mohon maaf, jangan tersinggung. Boleh saya nanya? Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Bapak Bupati Sragen, tolong Ustaz Somad jangan diundang lagi ke Sragen. Dia hanya merusak rumah tangga kami. Dia merusak kemesraan kami. Saya nggak ada niat jahat. Ini kok drone-nya makin dekat. Saya nggak ada niat jahat, Bu, Bapak. Saya cuma mau menyadarkan kita bahwa kita semua akan mati. Kalau Bapak pernah ngomong, sehidup semati saya. Sebelum malaikat mau teko, nek wis teko, aku hidup, kau mati. Ini harta kita bersama. Sebelum malaikat datang, setelah malaikat datang, hartanya berubah jadi gono. Ini aku begono, kau begini. Dan dimuliakan Allah. Makanya kotak sodakohnya tadi dibuat besar, nggak bagi tutup. Supaya apa? Supaya ibu yang lupa bawa dompet bisa masukkan cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki, ada yang pakai gigi emas. Ustaz Somad ini mengambil uang yang dikumpulkan ini semuanya tidak dibawa ke pesantren Ustaz Somad di Sumatera, enggak. Semuanya kembali ke Masjid Abidin untuk bekal anak-anak kita ngaji pagi, sore, siang, habis maghrib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, idul fitri, idul adha, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Enggak ada ruginya. Tanah yang luas itu akan dibagi-bagi kepada ahli waris entek. Rumah akan diambil oleh anak cucu mantu, habis. Mobil akan dijual, nama di STNK BPKB akan diganti nama orang lain. Kenapa namanya diganti? Karena Pak Polisi nggak mau nangkap almarhum. Surat tanah yang ada di BPN Badan Pertanahan Nasional diganti nama orang lain, dibawa ke akte notaris. Surat tanah ganti nama orang lain, surat motor ganti nama orang lain. Ada yang lebih mengerikan lagi, Pak. Tolong tarik nafas panjang. Surat nikah akan berganti dengan nama orang lain. Mereka hanya menunggu kita, Pak, 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kita hilang, berganti nama Bronis Brondong Manis. Lihatlah semua mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah, iman dan Islam. Kita semua mati husnul khatimah, masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassa
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berikutnya yang ke-7. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring masuk ke dalam surga. Ketika itu kita dapat salam yang kita ulang 3 kali dalam surah Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat bagi kamu. Betul, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha. Masuk ke dalam surga. Khalidin, kekal selamanya. Masuk ke dalam surga, pintunya banyak. Orang yang bersedekah tadi masuk dari pintu tertulis di atasnya babus shadaqah, pintu shadaqah. Masya Allah, Pak Bupati masuk dari babus shadaqah. Langsung melebu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga dari pintu babus shadaqah. Tadi saya waktu sampai saya lihat jamaah banyak di bawah, kayaknya di bawah, oh enggak di atas, oh di atas. Sampai di atas saya lihat jamaahnya enggak ada, rupanya masuk pintu belakang. Sampai akhirnya ketemu dengan Bapak Ibu semua, kita insya Allah masuk dari babus shadaqah, pintu shadaqah. Dan orang yang masuk dari babus shadaqah ini adalah orang-orang yang bersedekah, termasuklah yang bersedekah untuk Masjid Abidin ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan Allah itu ngelihat kita nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada yang biasa, ada yang luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita masing-masing. Ibu yang mampunya sekian silakan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, genteng, AC, pintu, cat, semen, keramik. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ustaz, ya, katanya kalau nyumbang masjid nanti dapat istana di surga. Betul. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Terus kemarin uang saya kata pengurus dibuat jadi WC Pak Ustaz. Terus saya tinggal di WC nanti. Logika berpikirnya nggak begitu guys. Jadi logikanya nggak lagi berlaku logika dunia. Karena orang di surga itu nggak ada Mana bisa manusia hidup nggak matilah. Janin dalam perut ibu 9 bulan 10 hari ada nggak ada, bisa hidup. Kalau dalam perut ibu aja bisa hidup, apalagi di surga. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Malah a'yunun ra'at, surga itu nikmatnya nggak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Muka-muka seknelu acara ini bodoh kabeh mlebu nang surga. Ustaz, ya. Nanti saya kalau mati masuk surga. Bapak masuk surga dengan istri saya Pak Ustaz. Iya. Lama dia bunyi dia. Bapak kok dia di dunia aja saya udah gak tahan Pak Ustaz. Loh, Bapak gak tahan kenapa? Dia selalu nanya, Pak Ustaz pulang jam berapa, kunci motor mana, uang gaji mana, SPPD mana, uang tunjangan mana, uang sundul, uang tanduk, uang tendang mana. Kamu kemarin pergi sholat apa enggak, tinggal di hotel mana, baju kokonya dipakai sholat. Kalau Bapak punya istri seperti itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Karena dia ingin menyelamatkan kalian supaya tidak tertangkap CCTV, supaya kalian tidak dilarikan pelakor, supaya kalian selamat. Betul Bu? Tuh ngaku mereka sudah.
Kalau dapat istri yang selalu menanyakan ibadah kita, menanyakan sholat kita, menanyakan akhlak kita, menanyakan sampai ganggu kita. Kalau dapat istri solihah model begini, jangan dikubur sebelum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ada jamaah Masjid Abidin nyumbang 20 juta laki-laki, itu pasti istrinya setuju. Coba kalau istrinya nggak setuju, pas mau nyumbang, saya nyumbang 20 juta, lalu kemudian istrinya bilang, saya nyumbang, nggak jadi. Tapi karena istrinya mengatakan silakan, tapi awas pulang. Bapak baik itu pasti istrinya solihah. Ini yang hadir ini semua ini istri solihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada suami yang nggak nyumbang, itu berarti yang pelit adalah saya. Nggak ada ngomong gitu ya. Ini Sragen ini subur tanahnya. Dari mana Ustaz tahu? Hijau. Sampai ke atas masjid pun tumbuh. Keliling pohon tanaman, bunganya cantik indah, masya Allah, tabarakallah. Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA, Sarjana Ilmu Politik, Master of Art. Bapak Wakil Bupati Sragen, Bapak Haji Suroto, tapi gambar mereka walaupun pejabat kalah dengan gambar saya. Ini bukan permintaan dari saya Pak Bupati, ini kesalahan panitia. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah cara orang Sragen ini menyenangkan, membahagiakan Ustaz Somad. Dia tahu ini Ustaznya kurus, jadi kita buat gambarnya besar, menyenangkan hati orang itu berpahala. Saya di sini semua rasa besar saya di sini, tapi nanti pas pulang terus. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz ngomongnya sampai jam 10.45. Ini sudah melanggar kode etik. Sudah jam 10.48. Masya Allah. Nanti ada prasasti yang mau ditandatangani. Saya serahkan ke juru lelang, ada waktu 5-10 menit untuk menyerahkan sorban dan baju, berapa rupiahnya silakan. Nanti maju ke depan, saya pasangkan di foto. Habis itu baju saya pasangkan, tapi saya izin ganti baju dulu ke belakang. Soalnya kalau saya pakai kaos kelihatan kurus kering. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita melanjutkan setelah yang satu ini. Silakan juru lelang.